Semangat pagi, salam sehat. Berjumpa lagi dengan Pak Guru. Hari ini kita belajar tema 3, subtema 4, pembelajaran 2. Keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Selamat menyaksikan. Asiknya membuat gulali. Gulali adalah sejenis permen yang terbuat dari gula pasir. Rasanya manis dan mudah membuatnya. Sambil membuat gulali, cermati perubahan wujud yang terjadi. Silakan kalian simak ya. Alat dan bahan: 500 gram gula pasir, 250 ml air matang, pewarna makanan, tusuk sate. Cara membuat: campurkan 500 gram gula pasir dengan 250 ml air matang. Kemudian, tambahkan pewarna jika diperlukan. Aduk campuran tersebut hingga merata. Kemudian, panaskan di atas api sedang. Aduk-aduk terus hingga mendidih dan airnya mulai berkurang. Setelah itu, angkat dari api dan diamkan sampai adonan mengental. Jika sudah dingin dan mengental, maka adonan gulali tersebut sudah boleh dibentuk. Lilitkan pada tusuk sate dan bentuk menjadi aneka bentuk yang kalian sukai. Buatlah pertanyaan dari proses pembuatan gulali. Tuliskan jawabannya di kotak yang disediakan. Silakan perhatikan ya. Perhatikan halaman di buku tema 3 halaman 186 ya. Membuat kalimat tanya, kalian harus mengingat 5W1H. Apa itu 5W1H? Yaitu apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Kalian bisa memilih salah satu untuk dijadikan kalimat tanya. Nah, Pak Guru berikan pembahasannya. Nomor 1. Mengapa pada pembuatan gulali menggunakan air matang? Jawabannya, air matang digunakan pada pembuatan gulali supaya lebih sehat. Nomor 2. Dengan kata mengapa. Mengapa air setelah mendidih jumlahnya berkurang? Jawabannya, air berkurang jumlahnya karena menguap saat mendidih. Yang ketiga, dengan kata apa? Apa tahapan pertama dalam membuat gulali? Jawabannya, tahap pertama pembuatan gulali adalah mencampurkan 500 gram gula pasir dengan 250 ml air matang. Yang keempat, untuk yang keempat, kalian di rumah bisa membuat pertanyaan sesuai dengan langkah-langkah pembuatan gulali tadi dengan cara memilih salah satu kata tanya 5W1H itu ya. Kalian gunakan, dicoba di rumah membuat pertanyaan nomor 4. Selamat berlatih. Setelah itu kita lanjutkan. Nah, yang ini tugas pertama ya, 1 pertanyaan. Kamu sudah melakukan dan mencermati cara membuat gulali. Sekarang, tuliskan perubahan wujud yang terjadi selama pembuatan gulali. Tuliskan contohnya. Di sini ada tabel. Kita lengkapi bersama. Peristiwa: ketika gula putih dipanaskan, kemudian butiran gula tidak terlihat lagi. Perubahan wujud yang terjadi adalah mencair. Padat ke cair, mencair namanya. Yang kedua, air yang berkurang ketika dididihkan. Apa? Yaitu menguap.
Yang ketiga, gula cair kemudian dibentuk dengan menggunakan tusuk sate dan kemudian mengeras. Yang ini berarti membeku. Jadi mengeras dia ya. Kelompokmu telah mempraktikkan membuat gulali. Apa yang terjadi jika setiap anggota kelompokmu tidak melaksanakan tugas masing-masing atau tidak bekerja sama? Tugas kelompok akan berhasil jika menunjukkan sikap bersatu. Sikap bersatu banyak contohnya. Diskusikan bersama kelompokmu makna dan contoh kegiatan yang menunjukkan sikap bersatu. Ini kita diskusikan bersama saja. Sikap bersatu adalah, kemudian contoh sikap bersatu. Sikap bersatu adalah berkumpulnya individu menjadi satu, tidak memandang ras, suku, agama, warna kulit, dan keturunan untuk mencapai tujuan tertentu. Contoh sikap bersatu adalah saling menghargai pendapat dan peran yang beragam, saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing, saling menghargai keragaman suku bangsa dan budaya, tidak merendahkan adat istiadat lain, menghormati segala bentuk tradisi lain yang tidak sama dengan tradisi sendiri. Itu adalah contoh sikap bersatu. Dalam keluarga, penting untuk mempunyai sikap bersatu. Berilah tanda centang pada gambar berikut, gambar yang menunjukkan sikap bersatu dalam keluarga. Kalian pilih salah satu ini, yang mana merupakan sikap bersatu. Jadi totalnya ada 7 gambar ya. Kamu telah memilih aktivitas yang menunjukkan saling membantu di rumah. Perhatikan cerita Edo di bawah ini. Hai, namaku Edo. Aku bersekolah di SD Nusantara. Setiap pagi sebelum berangkat sekolah, aku merapikan tempat tidurku. Aku juga menolong ibu menjaga adikku ketika ibu memasak sarapan. Pada sore hari, aku membantu ibu menyiram bunga dan pohon di kebun. Pada malam hari, ayah dan ibu membantuku mengulang pelajaran di rumah. Di rumah, kami saling tolong-menolong. Tolong-menolong membuat pekerjaan menjadi mudah dan ringan. Aku pun menjadi semakin sayang kepada ayah dan ibu. Bagaimana dengan ceritamu? Nah, untuk menceritakan pengalaman saling tolong-menolong dalam keluarga, nanti kalian setelah kita bertatap muka di sekolah, baru Pak Guru lanjutkan mempresentasikan di depan kelas. Untuk sekarang, tugasnya di rumah saja. Persatuan akan membuat segala sesuatu menjadi mudah dan indah. Bersatu tidak hanya di rumah, namun bersatu juga dapat dilakukan saat olahraga permainan. Contoh olahraga permainan adalah sepak bola. Untuk bisa bermain bola, kalian harus dapat membawa bola dengan kaki menuju gawang. Kegiatan ini disebut menggiring bola. Mari berlatih menggiring bola. Sebelum bermain, perlu melakukan pemanasan terlebih dahulu. Estafet bola. Bentuklah kelompok yang terdiri atas 4 orang siswa. Setelah diberi aba-aba, mulai anak pertama menggiring bola ke arah anak kedua. Anak kedua menggiring bola ke arah anak ketiga. Anak ketiga menggiring bola sampai batas akhir. Setelah sampai ke batas akhir, anak keempat segera menendang bola menuju gawang atau ke titik yang ditentukan.
Siapa yang paling cepat, itulah pemenangnya. Permainan estafet bola ini salah satu permainan dalam materi PJOK ya anak-anak. Pak Guru selipkan materi PJOK di sini. Setelah melakukan pemanasan, tentukan cara tercepat untuk menggiring bola. Diskusikan bersama guru dan temanmu. Nah, ini adalah ilustrasi permainan menggiring bola. Pemain 1 ke pemain 2, pemain 2 ke pemain 3, pemain 3 lari menuju gawang. Nah, itu dari inti permainan estafet bola. Kamu dapat menggiring bola dengan berbagai cara, yaitu menggiring bola dengan kaki bagian luar, seperti pada gambar, menggiring bola dengan kaki bagian dalam, seperti pada gambar, kemudian menggiring bola menggunakan punggung kaki, seperti pada gambar. Cobalah menggiring bola dengan ketiga gerakan tersebut. Gerakan mana yang mudah kamu lakukan? Berlatihlah bersama temanmu. Tak terasa kita sudah berada di akhir pembelajaran, yaitu Pak Guru akan menyimpulkan pelajaran yang kita sudah lewati bersama, yaitu mengidentifikasi perubahan wujud pada proses pembuatan gulali. Kemudian muatan PPKN-nya yaitu kegiatan tolong-menolong. Muatan PJOK-nya tentang cara menggiring bola. Sampai jumpa esok hari di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih semuanya sudah menonton video sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Terima kasih semuanya. Salam sehat.